Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bersama aku Tami Warawiri. Kali ini aku akan melakukan trekking di jalur pasir ipis yang eksotis ya, menuju ke pesona tersembunyi Curug Sejoli. Siap-siap merasakan keindahan pemandangan di Gunung Pasir Ipis dan segarnya air terjun di Curug Sejoli, teman-teman. Ayo gaskeun. Langkah pertama petualangan kita dimulai dari sini ya, loket tiket gitu. Yang dikenakan biaya per orangnya itu 25.000 ya. Untuk satu motor biaya parkir 5.000. Di sini juga aku mengisi data-data aku ya, yang di situ tulisannya untuk mengisinya ada nomor telepon, ada alamat lengkap gitu ya, teman-teman. Gerbang ini bukanlah akhir dari perjalanan. Ini adalah pengingat pertama bahwa alam tidak pernah memberikan kemudahan. Tantangan dimulai dari sini, dari langkah pertama. Sambutan pertama dari Pasir Ipis, sebuah tanjakan yang berbicara lebih keras daripada kata-kata. Tantangan dimulai dari sini. Gunung Pasir Ipis mengajarkan kita hal sederhana, bahwa pemandangan terindah seringkali terletak di balik perjuangan yang tak terduga. Bener gak sih itu? Pos 1, sebuah perhentian kecil, tempat untuk menengok ke belakang, melihat sejauh apa kita telah berjalan, dan menyadari bahwa terkadang kita perlu berhenti sejenak untuk benar-benar menghargai perjalanan itu sendiri. Capaian pertama dari pintu rimba ke sini, estimasi waktunya 15 menitan ya ke pos 1 ini, teman-teman. Selamat tinggal pos 1. Halo tanjakan baru. Semoga napas dan semangat masih seiring sejalan. Amin. Semangat untuk tanjakan baru. Ayo gaskeun. Dari sini di ketinggian ini kita bisa melihat bagaimana batas-batas itu menjadi samar antara alam liar dan buatan manusia. Ternyata bisa hidup berdampingan dalam satu pemandangan yang harmonis. Di sana tadi yang aku lihat itu Villa Kayangan ya, teman-teman, karena pas banget di depannya itu Villa Kayangan yang kemarin aku kunjungi ya.
Sampai juga di pos 2. Di sini aku berhenti sejenak ya. Tidak hanya untuk memulihkan tenaga, tapi juga untuk meresapi betapa setiap tanjakan yang aku lalui membawa aku pada pemandangan yang lebih memukau. Alam mengajarkan tentang kesabaran. Estimasi waktu sampai ke pos 2 itu sekitaran 15 menitan ya, karena aku jalannya santai ya. Waduh, habis dari pos 2 kok jalannya kayaknya makin menggoda ya. Kayak kamu menggoda aku, iya. Tapi nggak apa-apa, kita kan udah janji sama diri sendiri buat sampai puncak. Ayo semangat, pemandangan indah sudah menanti. Dan perjalanan pun berlanjut menjauhi pos 2, memasuki wilayah yang terasa lebih sunyi dan personal. Gunung Pasiripis seolah berkata, jika kamu sanggup melewati pos 2, maka aku akan tunjukkan rahasia yang kusimpan untuk puncak. Aku hanya perlu berani melangkah untuk membukanya. Ayo teman-teman, kita gaskan, semangat ya. Jalur berbatu menuju pos 3, tempat di mana kita sadar betapa berharga kaki yang sehat dan sepatu yang nyaman. Untuk kalian yang mau trekking ya, jangan sampai salah pilih sepatu ya. Di pos 3 ini aku menemukan sandaran tapi bukan bahu kamu ya. Di sebuah pohon sambil menikmati tiupan angin. Semua tanjakan tadi terbayar sudah. Ini adalah momen dimana kita belajar untuk berterima kasih pada diri sendiri yang tak pernah menyerah.
Waduh, dari pos 3 baru kelihatan jelas wajah asli tanjakan King Kong. Kelihatannya memang ramah sekali ya. Langsung deh semangat. Tadi di pos 3 berkurang 50%, tapi harus tetap maju. Kita lihat itu ya teman-teman. Itu yang namanya tanjakan King Kong. Kira-kira aku ini termasuk kategori pendekar atau korban ya? Nanti kita buktikan di atas ya. Tanjakan King Kong berhasil aku taklukkan ya teman-teman. Sekarang tinggal tarik napas dalam-dalam, nikmati sejuknya udara, dan siapkan diri untuk petualangan selanjutnya. Sempat duduk sebentar sambil menikmati angin yang sepoi-sepoi ya. Dari tanjakan King Kong ke tanjakan Summit itu sekitar 10 menitan ya teman-teman. Dari capek berubah jadi worth it banget. Antara tanjakan King Kong sama Summit itu benar-benar puas gitu. Soalnya sebentar lagi ya kita menuju ke puncak. Dari tanjakan Summit ke puncak Bayangan itu tadi cuma 5 menit ya. Ini baru Bayangan aja ya, belum puncaknya. Puncak Bayangan mengajarkan makna perjalanan, bahwa yang terpenting bukan hanya tujuannya ya, tapi saat langkah yang kita lalui untuk sampai ke sini. Dari sini kita belajar untuk lebih menghargai prosesnya. Mantap nggak tuh teman-teman? Alhamdulillah akhirnya sampai puncak Gunung Pasir Ipis. Rasanya semua keringat dan lelah selama pendakian langsung terbayar lunas. Dari bawah sampai ke puncak perjalanan yang melelahkan, tapi menyenangkan ya. Sekarang waktunya menikmati kemenangan kecil dengan view yang luar biasa.
Setelah tadi foto-foto, inilah waktunya untuk memberi hadiah pada diri sendiri. Duduk, makan, dan diam sejenak, melihat awan, merasakan betapa indahnya hidup yang sederhana ini. Nikmat banget. Aku sambil ngemut permen ya. Tadi kan nggak sempet ngemut permen karena tanjakannya yang luar biasa itu, sambil pegangan nggak bisa. Untuk megang permen pun nggak bisa. Akhirnya di puncak jadi bisa deh makan permen lollipop ya. Puas menikmati puncak, kini saatnya mencari kesegaran ya teman-teman. Perjalanan berlanjut ke Curug Sejoli. Siap-siap baju basah nih kayaknya. Semakin seneng deh. Curug Sejoli kami datang. Semoga perjalanan lancar dan pemandangan indah kembali menyambut aku. Ternyata jalur menuju keindahan Curug Sejoli cukup memberi pelajaran ya. Terpleset dan jatuh adalah pengingat untuk memperlambat langkah dan menghargai setiap proses. Sekarang lebih hati-hati lagi ya aku setelah tadi terpleset. Jangan sampai terjatuh lagi. Kalau nemu pertigaan ini artinya aku udah di jalur yang benar ya menuju ke Curug Sejoli. Tinggal ikutin arahnya aja karena aku tadi dari Gunung Pasir Ipis jadi ngambilnya ke kanan ya teman-teman. Rezeki tak terduga, tak jauh dari pertigaan Curug Sejoli nemu mata air yang jernih yang bisa langsung diminum ya. Segernya bukan main, pas banget nih mengisi ulang tenaga dan persediaan air. Alam memang selalu menyediakan yang kita mau ya teman-teman.
Setelah nemu mata air sekitar 5 menit jalan, ketemu pos tiketnya. Berarti kita makin deket nih sama Curug Sejoli. Oh ya, untuk bayar tiketnya itu 10.000 ya per orang. Dari posisi sekarang yang ada petanya, 5 menitan lagi tuh kita sampai ya ke Curug Sejoli. Lumayan cukup sebentar ya. Banyak spot foto sih di sini untuk kita foto-foto yang lumayan cukup bagus ya pemandangannya. Sebuah perjalanan lengkap ya teman-teman, dari Gunung Pasir Ipis yang menguji dengan tanjakan kingkongnya. Akhirnya sampai juga nih di Curug Sejoli yang menyejukkan hati. Pokoknya 2 keindahan alam dalam 1 hari, semua telah terbayar lunas ya. Dan inilah akhir petualangan aku hari ini ya, untuk ke Gunung Pasir Ipis dan Curug Sejoli. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Jangan lupa di subscribe dan ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.